Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Ibrani pasal 7 ayat 5, otoritas yang melampaui hukum. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Pernahkah saudara bertanya-tanya, kenapa sistem yang begitu sempurna dan diatur oleh Allah ternyata masih memiliki keterbatasan? Di dalam Ibrani pasal 7 ayat 5, penulis mengungkapkan sebuah paradoks menarik tentang sistem imam Lewi yang menerima persepuluhan dari saudara-saudara mereka sendiri. Sistem imam Lewi memiliki sebuah fondasi yang kuat, yaitu perintah langsung dari Allah melalui hukum Musa. Mereka berhak menerima persepuluhan bukan karena keunggulan pribadi, melainkan karena otoritas hukum yang diberikan oleh Allah. Tetapi saudara, di balik legitimasi ini tersembunyi sebuah keterbatasan fundamental, yakni otoritas mereka bergantung pada hukum, bukan pada keunggulan yang melekat pada pribadi mereka. Yang menarik adalah bagaimana mereka mengumpulkan persepuluhan dari saudara-saudara mereka sesama keturunan Abraham. Meskipun memiliki garis keturunan yang sama, Allah menetapkan hierarki fungsional di mana suku Lewi menerima dukungan dari suku-suku lainnya. Ini menciptakan sebuah ketegangan teologis. Jika semua adalah keturunan Abraham yang setara, kenapa ada yang harus memberi dan menerima? Nah, saudara, sistem ini memang berfungsi dengan baik dalam konteks Israel kuno. Imam-imam Lewi tidak mendapat warisan tanah, sehingga persepuluhan menjadi jaminan hidup mereka. Tetapi ketergantungan pada aspek material dan temporal ini justru menunjukkan orientasi sistem yang masih terikat pada hal-hal duniawi. Nah, berbeda dengan Melkisedek. Dia menerima persepuluhan dari Abraham tanpa dasar hukum atau garis keturunan, tetapi berdasarkan superioritas spiritual yang inheren, yang melekat pada dia. Abraham memberikan persepuluhan secara sukarela, mengakui keunggulan daripada Melkisedek sebagai imam Allah yang maha tinggi. Nah, kontras ini mempersiapkan kita untuk memahami imamat Kristus yang melampaui sistem Lewi. Kristus tidak membutuhkan legitimasi hukum karena otoritasnya bersifat intrinsik. Dia adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek, tidak berdasarkan hukum perintah jasmani, tapi berdasarkan kekuatan hidup yang tidak dapat binasa dan tidak bisa dibinasakan. Nah, saudara, sistem Lewi mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati otoritas yang ditetapkan oleh Allah, tapi juga mengingatkan bahwa sistem terbaik sekalipun dapat ditransendensi oleh sesuatu yang lebih mulia. Dalam Kristus, kita menemukan imam yang tidak hanya punya otoritas hukum, tapi otoritas yang lahir dari kesempurnaan karakter dan pengorbanan yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak hanya memberikan sistem yang baik, tapi juga yang sempurna di dalam Kristus. Bantulah kami menghargai semua yang telah Engkau tetapkan sambil tetap terbuka pada pekerjaan-Mu yang lebih mulia. Jadikanlah kami orang yang taat pada otoritas yang Engkau berikan, tapi selalu rindu pada kebenaran yang tertinggi dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Imam besar kami yang sempurna, kami berdoa. Amin.